Nah, tuh, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Tapi bohong. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. To go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it. Let's roll. Let's roll. Pull your pennies down. Pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari yang pertama penurunan angka kemiskinan, yang kedua penurunan angka kematian bayi, dan yang ketiga peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain adalah sebagai berikut: transmigrasi, 2 keluarga berencana, 3 puskesmas, 4 posyandu. Lalu dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut. 1. Instruksi Presiden Pendidikan Dasar. Adanya instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993-1994, hampir 150.000 unit SD Impres telah dibangun. 2. Program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. 3. Program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. 4. Gerakan Orang Tua Asuh atau Genota. Kebudayaan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas, sekolah seni, kursus seni, dan organisasi seni. Selain itu, dilakukan pula upaya-upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya tersebut diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1.165 situs pembakaran dan rehabilitas, serta perluasan museum-museum. 1. Perkembangan kehidupan keagamaannya. Pada tahun 1978, pemerintah Orde Baru menetapkan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 melalui TOP MPR No. 2 MPR atau 1978. Kebijakan ini bertujuan membentuk masyarakat dan negara berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Salah satu isu penting adalah penerapan asas tunggal Pancasila yang menjadi topik utama dalam hubungan pemerintah dengan organisasi keagamaan terutama Ormas Islam. Kebijakan ini diawali pidato Presiden Soeharto pada sidang paripurnama DPR 16 Agustus 1983 yang kemudian melahirkan undang-undang yang mewajibkan asas Pancasila sebagai satu-satunya dalam asas organisasi. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendidikan dasar melalui berbagai program seperti pembangunan SD Impres, wajib belajar 9 tahun, pemberantasan buta huruf, dan gerakan nasional Orang Tua Asuh atau Genota.
Penota bertujuan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikannya. Selain itu, di bidang kebudayaan, pemerintah melakukan upaya pelestarian warisan budaya nasional melalui penelitian dan pemeliharaan. Di bidang kesehatan, Orde Baru meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui program Dokter Impres, pembangunan ribuan puskesmas di seluruh Indonesia, dan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, ada jumlah penduduk. Pada masa Orde Baru, program Keluarga Berencana atau KB menjadi salah satu gebrakan kesehatan paling monumental. Keberhasilannya diakui tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional. Program ini bertujuan untuk menciptakan keluarga sehat dan sejahtera dengan idealisasi 2 anak per keluarga. Dampaknya, angka harapan hidup penduduk meningkat dari 47 menjadi 55 tahun. Program KB di Indonesia menjadi salah satu yang paling sukses di dunia, membantu mengatasi kekhawatiran akan krisis pertumbuhan penduduk, dan menarik perhatian bangsa lain untuk mengikuti keberhasilannya. Yang keempat, pembangunan sarana transportasi dan berkembangnya industri otomotif. Setelah periode ketidakstabilan politik, rehabilitasi transportasi darat dimulai pada masa Pelita I dengan prioritas pada pembangunan jalan raya. Sebanyak 55% anggaran transportasi dialokasikan untuk jalan raya, sedangkan 15% untuk kereta api dan 20% untuk transportasi maritim. Perbaikan infrastruktur jalan dan meningkatnya taraf hidup memicu pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia. Sebagian besar kendaraan yang ada dirakit oleh perusahaan yang sebelumnya berperan sebagai importir dan agen tunggal berbagai merek mobil. Industri otomotif di Indonesia berawal pada tahun 1920 dengan pendirian pabrik General Motors untuk merakit truk di Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta. Setelah kemerdekaannya, pabrik ini diambil alih oleh pemerintah dan berganti nama menjadi PT Gaya Motor. Pada awal tahun 1970-an, Gaya Motor berubah menjadi usaha patungan antara pemerintah Indonesia, perusahaan swasta, Astra, dan Toyota dari Jepang. Hal ini menandai modernisasi dan perkembangan industri otomotif di Indonesia. Pers masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Pers tidak memiliki kebebasan penuh dalam menyampaikan pandangan karena dikontrol oleh pemerintah. Pers berfungsi untuk membangun opini publik sesuai dengan kepentingan pemerintah seperti Pancasila, pembangunan, dan stabilisasi. Pemerintah menjadikan pers sebagai alat modernisasi, tetapi kerjasama pers dengan pemerintah sering dianggap sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan pers. Pada masa kepresidenan Soeharto atau disebut juga sebagai masa era Orde Baru, pemerintah melarang beberapa buku sastra untuk dimiliki, disimpan, diedarkan, dan dibaca. Karya yang dimaksud yaitu buku-buku yang ditulis oleh para pengarang lembaga kebudayaan rakyat atau lekra yang dianggap oleh pemerintah berhubungan dengan penyebaran paham komunis pada para pembacanya. Selain buku, terdapat juga terbitan lainnya yang dilarang penguasa Orde Baru yang dianggap kritis terhadap pemerintah, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat para penulis untuk tetap menulis. Terlihat dari karya sastra pada angkatan 1966 sangat beragam. Ciri-ciri sastra angkatan 66 adalah perjuangan anti tirani, protes politik, tipu daya, semangat bela keadilan, membela keadilan, dan berisi protes sosial politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah menghidupkan kebudayaan dengan membangun sarana kesenian Jakarta dan Taman Ismail Marzuki. Ali Sadikin menghimpun para seniman dan budayawan untuk diajak bersama dalam pengembangan institusi seni budaya dalam Dewan Kesenian Jakarta Sastrawan seperti Pramudia Anantatur, Was Rendra, dan Taufik Ismail, menyuarakan protes terhadap ketidakadilan. Majalah seperti Horizon menjadi wadah sastra, sementara lembaga budaya diawasi pemerintah.
Indonesia terdapat perkembangan di berbagai sektor termasuk teknologi, ilmu pengetahuan, transportasi, dan teknologi informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa ini berkembang dengan sangat cepat, berbeda pada masa sebelumnya. Orde Baru sendiri terkenal sebagai era pembangunan di Indonesia dan di kepala negara oleh Soeharto, yang terkenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Pada awal tahun 1970-an, kemajuan Infotech mengalami peningkatan yang didukung permintaan karena faktor-faktor perkembangan ekonomi, perluasan pertanian, dan perubahan sosial budaya. Pada tanggal 6 Maret 1992 dibentuknya DURNAS, Departemen Urusan Riset Nasional, yang kemudian berganti nama menjadi Departemen Riset Nasional. DRTDN bertugas untuk merumuskan, mengamati, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan riset dan teknologi di Udah dong ini. Kamu itu makanya biar aku nggak ngeliat dulu. Padahal ngetawain apa aja. Kamu yang nakal. Udah ya, yuk. Pers masa Orde Baru. Industri otonom. Itu pada masa Orde oleh kamu ketawa dulu dah. Iya, Jo. jalan aja. Ayo ngomong. Jalan aja belum. Oh my god, ini panas-panas banget, Bu. Lihat, Bu. Gua panas. Ya. Baru mulai loh. Pull your panties down from under you.